warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikrar dengan NIM G701240114 dari kelas A kelompok 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 3 pada praktikum analisis farmasi. Baik, langsung saja pada soal pertama. Sampel yang digunakan dalam percobaan ini yaitu paracetamol. Paracetamol memiliki indikasi sebagai analgesik atau pereda nyeri dan antipiretik atau penurun demam. Nah, mekanisme kerja dari paracetamol yaitu menghambat sistem prostaglandin di sistem saraf pusat dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX-1 dan COX-2 meskipun efek antiinflamasinya minimal. Paracetamol memiliki struktur kimia yang terdiri dari cincin benzena yang tersubstitusi oleh gugus hidroksil OH dan gugus asetamino NHCOCH3. Dan paracetamol menyerap radiasi UV pada sekitar 243 nanometer. Prinsip dasar penetapan kadar menggunakan metode spektrofotometri UV vis dalam analisis farmasi yaitu berpatokan pada hukum Lambert-Beer. Nah, hukum Lambert-Beer ini akan menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi dan tebal kuvet. Yang pertama, kromofor. Pada paracetamol, kromofor utamanya adalah cincin aromatik benzena dengan ikatan rangkap terkonjugasi pi ke pi bintang. Sedangkan auxokrom yaitu gugus jenuh yang terikat pada kromofor seperti OH dan NH. Nah, gugus ini memiliki pasangan elektron bebas yang dapat berinteraksi dengan sistem pi pada cincin benzena. Nah, pada proses transisi elektronnya, elektron dari orbitar pi tereksitasi ke orbitar pi bintang ketika menyerap energi foton UV. Nah, inilah yang menyebabkan paracetamol memiliki puncak serapan khas di daerah UV. Nah, fungsi Blanco yaitu untuk meniadakan serapan yang berasal dari pelarut atau reagen lainnya. Nah, dengan menggunakan Blanco, spektrofotometer itu akan menganggap absorbansi pelarut itu sebagai titik nolnya. Dan mengapa dilakukan di awal? Karena pengukuran Blanco wajib dilakukan di awal agar alat dapat melakukan auto zero. Hal ini memastikan bahwa absorbansi yang terbaca nantinya itu murni berasal dari molekul paracetamol tersebut, sehingga data yang diperoleh itu akan semakin akurat dan valid. Nah, sesuai dengan standar farmakope, kalau kadar paracetamol dalam tablet itu umumnya harus berada pada rentang 95% hingga 105% dari jumlah yang tertera pada etiket. Jika melebihi 95% itu, maka terjadi kemungkinan tablet kurang dosis dan perlu dilakukan investigasi formula atau proses produksinya. Jika melebihi 100%, maka kemungkinan akan terjadinya overdosis yang akan menimbulkan risiko toksisitas. Nah, maka harus dilakukan evaluasi ulang dan kemungkinan batch-nya itu bakal ditolak. Nah, langkah yang harus diambil yaitu dengan melakukan evaluasi formulasi. Jika adanya kesalahan teknis dipastikan tidak ada. Nah, maka kemungkinan terjadinya ketidakseragaman kandungan atau ketidaksesuaian zat aktif saat formulasi.